Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Malam hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu, bersyukur atas segala berkat penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Kami sadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan mampu. Tapi karena pertolongan-Mu saja, kami bisa melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu dan taat pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 31. Tertulis demikian. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang mau berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menjadi kebenaran mendasar yang perlu sekali untuk kita ketahui, yaitu bahwa Allah tidak perlu dibela. Tuhan pencipta semesta ini tidak perlu dibela oleh siapapun juga. Hanya Allah palsu yang perlu pembelaan manusia. Tapi Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, sama sekali tidak perlu pembelaan. Justru sebaliknya, kitalah yang dibela oleh Tuhan. Sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita dibela oleh Tuhan, Raja segala raja. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 31 ini, kita membaca suatu peristiwa di mana orang-orang datang ke rumah Yoas, yaitu rumah dari ayah Gideon, dan meminta agar Yoas memberikan Gideon kepada mereka untuk mereka hakimi, sebab Gideon sudah merobohkan patung Baal. Sungguh satu hal yang ironis di sini, bahwa bangsa Israel, umat Tuhan, jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Mereka bukan menyembah kepada Tuhan Allah yang benar, tapi mereka malah menyembah kepada Baal. Dalam situasi yang demikian, Yoas berkata kepada mereka, "Apakah kamu mau berjuang membela Baal? Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri." Pernyataan dari Yoas menunjukkan satu kebenaran yang paling hakiki, bahwa Allah yang benar tidak mungkin tidak bisa membela dirinya sendiri. Allah pasti bisa membela dirinya sebab Dia adalah Allah. Karena Baal memang bukanlah Allah, maka Baal tidak dapat membela dirinya. Ini saudara perlu kita sadari, bahwa Tuhan kita sanggup membela dirinya. Meskipun orang lain mengolok-olok tentang Tuhan, orang lain menghina, mengejek, memaki-maki, mengatakan hal-hal yang tidak tentang Tuhan, tapi kita tidak perlu marah. Tuhan tidak perlu pembelaan dari kita. Tuhan akan membela dirinya sendiri. Sama halnya seperti Saulus ketika dia menganiaya dan membenci pribadi Tuhan Yesus, tapi dia justru mengalami lawatan pribadi dari Tuhan Yesus sendiri yang adalah Allah. Lawatan itu mengubahkan Paulus menjadi pribadi yang mau berkorban dan melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu membela Tuhan, karena Tuhan memang tidak perlu dibela. Justru kitalah yang memerlukan pembelaan dari Tuhan. Dan kita bersyukur karena sebagai anak-anaknya, kita dibela olehnya. Kita ibarat seperti biji matanya. Dia menjaga kita, Dia melukiskan kita dalam tangannya. Kita ada dalam hati Tuhan, ada dalam pikiran Tuhan. Kita ada dalam rencananya yang baik. Seringkali kita menjadi marah ketika orang mengejek-ngejek
Tuhan. Kita berusaha untuk berdebat, kita berusaha mati-matian untuk memberikan suatu pembuktian. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Alam semesta ini telah membuktikan eksistensi dan keberadaannya. Alkitab membuktikan akan hadiratnya. Dan Tuhan sanggup membela tanpa pertolongan kita. Yang terpenting untuk kita lakukan adalah mengenal Allah yang benar, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berserah kepadanya. Apapun situasi hidup kita, serahkan dan percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia yang membela kita, bukan kita yang dalam posisi membela Tuhan. Mari bersandar selalu pada kuasa dan perlindungan Tuhan. Andalkan Dia dan izinkan Tuhan untuk memakai kita sebagai alat kemuliaan-Nya untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti Engkau adalah Tuhan yang tidak perlu dibela. Hanya Allah palsu saja yang membutuhkan pembelaan manusia. Tapi Engkau adalah pribadi Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah pencipta segalanya. Tidak perlu pembelaan daripada kami. Justru kami sadari bahwa kamilah yang memerlukan pembelaan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan membela kami. Engkau ada di pihak kami. Engkau menopang kami, menolong kami dalam setiap keadaan. Kami bersyukur Engkau Tuhan ada bersama menyertai kami. Immanuel, menyertai sampai akhir zaman. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh Tuhan yang benar, Tuhan yang mau berkorban, menyelamatkan dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan menjamah dan melawat kami dengan kuasa dan mujizat-Mu. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu ya Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.